nasional. Selanjutnya marilah kita ikuti pandangan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan disampaikan pada rapat kerja Komisi 7 DPR RI tanggal 1 Juli 2021 oleh juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI oleh Bapak Anwar Idris, anggota dengan nomor anggota A460. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 7 beserta dengan rekan-rekan anggota Komisi 7 yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selawat teriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pimpinan rapat yang terhormat, fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan ketahanan dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan. Sebagai negara yang memiliki 17.000 pulau, tantangan geografis sering menjadi alasan kita adanya akses listrik ke banyak desa di Indonesia. Karena penyambungan listrik ke desa-desa yang sulit terjangkau dinilai tidak ekonomis oleh penyedia layanan energi. Oleh karenanya, regulasi yang mengatur tentang energi baru dan terbarukan harus mampu mendorong potensi energi terbarukan setempat atau lokal untuk bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di tempat tersebut melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan komunitas setempat. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan bahwa pembahasan RUU EBT harus sejalan dengan landasan konstitusi. Amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di antara kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu terdapat kandungan berupa energi baru dan terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Kemakmuran rakyat didefinisikan sebagai tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, kebijakan energi nasional disusun dengan berdasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna mendukung terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Implikasi dari kebijakan ini adalah perlunya diversifikasi energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, salah satunya dengan mengembangkan energi baru terbarukan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa pembahasan RUU EBT sebagai leg spesialis didasari oleh kenyataan bahwa saat ini peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi baru dan terbarukan masih tersebar sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum. Selama ini, pengaturan terkait penyediaan
dan pemanfaatan energi terbarukan secara umum. Insentif hingga harga diatur dalam level peraturan menteri yang kerap dengan cepat berubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, ikhtiar pembentukan RUU EBT sebagai leg spesialis sudah mendesak dilakukan. Pembahasan RUU EBT ini merupakan tindakan dan Paris Agreement yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Kesepakatan tersebut juga sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Salah satu komitmen dan fokus utamanya untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada 2030. Di saat yang sama, Indonesia menghadapi situasi darurat dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025. Sementara saat ini baru tercapai 9,15% terbentuknya peraturan perundang-undangan yang khusus tentang EBT diharapkan dapat menggenjot pengembangan pembangunan pembangkit listrik dan tenaga energi terbarukan. Pimpinan beserta anggota hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa pengembangan energi hijau di Indonesia saat ini masih belum berjalan dengan baik. Salah satu kendalanya biaya produksi listrik dari pembangkit ramah lingkungan masih lebih tinggi ketimbang pembangkit berbasis energi fosil atau sering disebut dengan batu bara. Sebagaimana disampaikan oleh Saudara Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif beberapa waktu lalu, kunci peningkatan pemanfaatan pengembangan energi baru terbarukan adalah perbaikan harga tarif listrik agar lebih kompetitif sehingga menarik investor. Target pengembangan energi terbarukan yang tinggi mensyaratkan adanya kontribusi pihak swasta untuk mendorong minat investor untuk pengembangan EBT sebagai sumber energi listrik. Dibutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan, khususnya terkait dengan insentif bagi pihak swasta. Langkah strategis yang harus dilakukan yaitu memberikan berbagai insentif baik berbentuk finansial dan insentif lainnya agar harga listrik energi baru terbarukan menjadi terjangkau. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap pembahasan RUU EBT dapat dijadikan sebagai momentum pemulihan ekosistem yang telah rusak, melestarikan ekosistem yang masih utuh, menjaga keanekaragaman hayati, dan melakukan penghematan pemakaian energi yang ada agar terus bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semoga hasil pembahasan RUU EBT ini menjadi solusi bagi semua pemangku kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dapat menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di masa-masa yang akan datang. Saudara pimpinan beserta jajarannya serta rekan-rekan anggota dewan, hadirin tenaga ahli, hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima dan menyetujui RUU Energi Baru Terbarukan untuk dilanjutkan pembahasannya. Akhirnya, kepada Bapak Pimpinan Rapat, serta rekan-rekan anggota, tenaga ahli dan hadirin sekalian, kami terima kasih atas kesabarannya memperhatikan pendapat fraksi P3 ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 1 Juli 2021, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, juru bicara Haji Anwar Idris.